Baik, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi di dalam fokus group discussion ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Sebelum mulai diskusi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiora Patricia Bruginting dari Prodi Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu kalian semua pada fokus group discussion kita ini. Nah, di Zoom ini juga sudah hadir 8 peserta FGD, dan sebelum masuk sesinya, izinkan saya membacakan peraturan dari FGD ini. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan FGD berlangsung. Yang kedua, berbahasa dan berperilaku sopan. Yang ketiga, peserta akan menjawab pertanyaan moderator setelah pertanyaan selesai dibacakan. Yang keempat, tidak ada jawaban yang benar dan salah, jadi peserta boleh bebas berpendapat. Yang kelima, dilarang menjatuhkan opini peserta lain. Dan yang terakhir, dilarang berbicara dengan unsur sara. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kerukunan antar umat beragama. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya mau menjelaskan sedikit mengenai topik kita, yaitu kerukunan antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, kerukunan itu sendiri diambil dari kata rukun, yang bisa kita artikan sebagai aman, damai, dan tentram. Jadi, kerukunan antar umat beragama itu berarti kita hidup di suasana aman, damai, dan tidak bertengkar walaupun kita berbeda agama. Contoh kerukunan umat beragama ini yang paling sering saya rasakan yaitu seperti menghargai teman yang sedang puasa, tidak membedakan teman di kampus, dan yang paling sering itu pada saat hari-hari besar, seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri. Saya dan keluarga selalu berkunjung ke rumah saudara kami yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, sewaktu Natal dan Tahun Baru, mereka juga berkunjung ke rumah kami. Baiklah, mungkin itu sedikit dari saya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan nih sekilas mengenai kerukunan antar umat beragama. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih pendapat teman-teman sekalian mengenai kerukunan umat beragama itu sendiri? Mungkin bisa dijawab dari Margaret. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya moderator. Menurut saya sendiri, kerukunan umat beragama adalah bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama mampu hidup berdampingan, berkomunikasi, berhadapan, beraktivitas, dan bahkan bekerja sama antar kelompok agama dengan baik. Sekian jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Margaret. Selanjutnya kepada Atika. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya sendiri, kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana suatu hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan adanya toleransi dan hal yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup damai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi aku simpulin dari semua jawaban kalian nih. Kerukunan antar umat beragama itu adalah keadaan ataupun kondisi di mana hubungan antar umatnya yang berbeda agama itu terjalin dengan baik. Dan mereka juga saling menghargai serta dilandasi dengan toleransi. Kemudian sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, seperti yang kita ketahui nih, di Indonesia kan pernah terjadi konflik agama yang panas dan kontroversial. Seperti di tahun 2015 terjadi kerusuhan antar umat Muslim dan Nasrani, di mana demonstran dari kubu Muslim itu menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja di Aceh. Kemudian ada juga konflik di Tanjung Balai pada tahun 2016, di mana pemeluk agama Buddha itu mengeluh tentang kerasnya suara azan pada masjid, dan pemeluk agama Islam itu merusak 11 wihara milik agama Buddha. Dan masih banyak lagi mungkin konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat saudara-saudari sekalian mengenai beberapa konflik yang pernah terjadi tersebut? Dan berikan sedikit perbandingan yang bisa kalian rasakan antara dulu dan sekarang. Mungkin bisa dimulai dari Gilang. Baik, terima kasih. Menurut saya kehidupan masyarakat tidak akan pernah luput dari konflik. Salah satunya konflik agama ini. Konflik ini pasti sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pendapat dan sikap intoleran dari masyarakat. Maka dari itu disinilah pentingnya intoleransi. Untuk perbandingan yang dapat saya rasakan, untuk sekarang masyarakat dapat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan wawasan tentang sikap toleransi ini dengan adanya kemajuan teknologi sehingga sikap toleransi ini dapat dijalankan dengan kehidupan masyarakat yang lebih mudah dan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gilang. Selanjutnya kepada Daniel, dipersilahkan. Menurut saya perbedaannya sangat berbeda dengan dulu dan sekarang. Kalau di masa sekarang lebih banyak orang yang toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, tetaplah kita saling menghargai antar umat beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Daniel. Selanjutnya kepada Rangga, dipersilahkan.
Menurut saya ini ya semua akibat gaya hidup fundamentalisme yang sangat konservatif yang dapat melibatkan orang di luar kelompok dan tidak perbenturan antara dua nilai. Dan menurut saya perbedaan dulu dan sekarang adalah media, karena arus media sangat cepat seperti HP, yaitu informasi sangat mudah diakses seperti dulu. Semua masyarakat bergantung pada televisi untuk kebutuhan media. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kalau dapat disimpulkan nih, konflik agama itu bisa terjadi karena beberapa hal. Mungkin yang pertama karena pikiran manusia itu sendiri yang menganggap ajaran agamanya paling benar dari agama yang lain. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai ajaran agama. Karena seperti yang kita ketahui, tentunya semua agama itu mengajarkan kita untuk saling menghormati kan, bukan saling tidak menghormati satu sama lain. Dan kemudian kalau perbandingan antara dulu dan sekarang, mungkin sekarang bisa dibilang lebih baik lah ya daripada dulu. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga yang menjadi pertanyaan terakhir pada sesi FGD kita hari ini. Nah, menurut kalian pribadi nih, bagaimana rasanya hidup di tengah keberagaman agama ini? Indahkah atau sebaliknya? Dan apakah harapan teman-teman ke depannya terhadap keberagaman agama di Indonesia? Mungkin bisa dijawab dimulai dari Alvina. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya hidup dalam keberagaman merupakan hal yang indah karena hidup dalam keberagaman mengajarkan saya untuk punya pandangan serta pemikiran yang lebih luas. Saya berharap apapun agama yang kita anut dan yakini tidak membuat kita merasa lebih baik daripada umat agama lain. Karena saya percaya bahwa setiap agama hanya mengajarkan hal-hal yang baik saja kepada umat-umatnya. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alvina. Selanjutnya kepada Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, keberagaman itu merupakan suatu hal yang indah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia kaya akan keberagaman termasuk agama. Keanekaragaman tersebut harusnya dijadikan sebagai kekayaan dari sebuah negara, di mana kita dapat saling menghargai, menghormati, dan saling menguatkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Lalu harapan saya ke depannya, semoga rasa toleransi terhadap keberagaman di Indonesia ini semakin baik. Karena keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya kepada Davin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya indah, karena keberagaman ini membuat negara Indonesia menjadi negara yang spesial yang berbeda dari negara lain, karena perbedaan tidak menjadikan jarak untuk saling hidup berdampingan. Dan harapan saya ke depannya adalah kita sebagai umat beragama yang rukun dapat meningkatkan rasa toleransi sehingga kita bisa menjadi panutan yang terbaik bagi umat manusia sedunia dengan cara hidup saling mengasihi dan saling menghargai dengan menerima perbedaan agama. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kalau bisa saya konklusi ini, pendapat kalian semuanya hampir mirip ya. Semua menjawab kalau hidup di tengah keberagaman itu pastinya indah ya. Dan semoga harapan kita semua dapat terwujud serta kerukunan antar umat beragama di negara tercinta kita Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Baik, jawaban dari Muhammad Davin sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan dari hasil FGD tadi, kita dapat mendengar opini, cerita, pengalaman, dan harapan teman-teman sekalian terhadap kerukunan antar umat beragama di negara kita. Jadi cukup sekian sesi fokus group discussion kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sehingga sesi FGD kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama proses FGD ini berlangsung. Akhir kata saya ucapkan, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Fiora Patricia pamit undur diri. Terima kasih. Halo, nah seperti yang sudah didengar dari diskusi tadi, kerukunan umat beragama itu penting dan tentunya akan sangat indah jika kita bisa hidup rukun di tengah keberagaman agama. Maka dari itu kita perlu menjaga kerukunan antar umat beragama ini demi terciptanya masyarakat plural yang sehat dan sejahtera. Semoga dengan hasil ide kami, kita semua dapat menyadari hal tersebut dan terus mengukuhkan sikap toleransi demi kemajuan bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa.